Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada episode yang ke-72 ini, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang kisah nyata pengalaman misteri yang saya alami, dikemas dalam sebuah video yang saya beri judul Dari Petunjuk Gaib Staminaku Prima Kembali. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya. Peristiwanya kurang lebih 20 tahun yang lalu lah, kalau dari sekarang ya kisaran antara tahun 99 dan tahun 2000-an lah. Itu saya lupa bulannya, apalagi hari dan tanggalnya. Jadi saat itu sedang renovasi rumah. Pas mau maghrib itu posisi adukan semen itu tinggal setengah ember, tanggung lah gitu kan. Sementara perut saya itu keroncongan terus, udah terasa sih, udah 1 jam yang lalu udah terasa lapar, tapi saya paksakan terus gitu karena kerjaan ini tanggung gitu kan. Kalau saya harus bersih badan untuk sholat maghrib nanti ya keburu kering gitu. Pikir saya ini kan sebentar lagi nih habis, cuma setengah ember lah, berapa kali teplok selesai gitu kan. Jadi saya paksakan, saya nggak berhenti, saya nggak makan. Akhirnya selesailah pekerjaan, baru saya rapikan perabotannya, saya beres-beres, saya bersihin badan, mandi dan lain sebagainya, sholat maghrib, barulah saya makan. Tetapi rupanya itu sudah telat, karena pada saat tadi saya mengerjakan itu keringat dingin udah terasa, badan tuh udah, tangannya udah gemeter. Jadi lapar yang teramat sangat ya, karena mungkin tenaga diporsil, kayaknya energi dari makan siang itu mungkin habis ya, terlambat makan keringat keluar semua. Nah, setelah itu malamnya baru saya merasakan demam tinggi, dan saya coba meditasi, ya mungkin memang waktunya saya harus sakit. Nah, jadi di sini ada pesan juga nih buat teman-teman yang kebetulan mungkin kerjanya berat-berat ya, tolonglah sebelum kerja harus diisi dulu perut. Karena pengalaman saya ketika kerja keras perut kosong justru akan timbul sakit yang saya alami. Nah, lalu kepala pusing seperti muter-muter, seperti yang komodi putar, terus muntah ya, sampai ya perut juga seperti sumbelit, udah pokoknya nggak karuan tuh rasanya. Ya Allah, ini penyakit apa gitu, karena seumur hidup itu saya baru merasakan saat itu. Dan kenapa saya nggak ke rumah sakit atau nggak ke dokter? Jujur saja sampai detik ini saya tuh bukan apa-apa ya, males lah gitu kalau untuk ke rumah sakit tuh. Ya istilahnya untuk mencium obat tuh gimana ya, kayaknya mual gitu. Jadi bukannya bagaimana, jadi intinya mual lah kalau nyium obat itu. Nah terus ya yang saya rasakan, makan nasi saja itu seperti makan beling gitu, jadi kayak nusuk-nusuk di mulut. Akhirnya nggak kuat saya makan nasi, ya makanya bubur gitu, bubur ayam. Nah setelah masuk bubur ayam 1 porsi lah gitu, misalnya masuk, saya paksakan
terus langsung nembak lagi. Dan duduk aja, jangankan berdiri, duduk aja itu saya nggak sanggup. Jadi muter aja seperti, jadi ingin itu tiduran aja, udah berbaring, celentang aja nggak sanggup. Jadi langsung tengkurap baru rasa nyaman. Dan itu saya rasakan kurang lebih 1 minggu. Waduh, ini sakitnya luar biasa sekali. Jadi minum misalnya air biasa lah, air galon gitu, atau air mineral kemasan, pasti nembak. Harusnya air hangat. Nah kalau air hangat baru bisa masuk. Kalau air biasa adem, yang dingin biasa itu bukan dingin kulkas. Kalau air kulkas apalagi nggak kuat. Minum air biasa saja mual, pasti nembak. Obat-obatan warung udah saya coba semua, dan saya biasanya sih pakai obat-obatan warung sembuh biasanya gitu. Nah akhirnya singkat cerita, setelah 1 minggu saya minta tolong sama teman untuk diantar ke dokter. Dan itu pun terpaksa karena saya sudah merasakan nggak karuan lah rasanya, seperti apa udah mata kalau melek saja itu udah muter, sepertinya muter-muter aja. Jadi pengennya tuh nembak terus. Jadi perut itu bisa dibilang kosong lah, soalnya kalau diisi apapun pasti nembak, diisi apapun pasti nembak, udah keluar terus. Ya cuma air hangat aja yang bisa masuk. Ya tetapi di hati tetap zikrullah, itu tidak lepas. Sholawat segala macam lah, bisa-bisanya saya baca terus. Ya ada sih pikiran buruk saya saat itu, apakah seperti ini rasanya ingin meninggal dunia gitu. Ya saya udah pendek pikiran saja, udah mungkin ini prosesnya saya akan meninggal tuh rasanya kok begini amat gitu. Nah lalu dengan saya paksakan diri minta tolong ke temen, ya termasuknya dipapah juga, saya naik ke motor juga dipapah sama teman-teman. Nah setelah naik di motor ya sudah, saya berdua saja sama teman. Ya, saya terima kasih nih, teman saya sudah begitu baik sekali mengantar saya ke dokter. Saat itu dokter praktek buka jam 5 sore. Akhirnya ya nyampailah di tempat dokter praktek. Lalu ya teman saya urus pendaftaran dan sebagainya. Setelah menunggu antri, ya akhirnya giliran saya dipanggil, ya saya menghadap, ya sama dokter diperiksa. Ya dokter menyatakan ini penyakit tipes. Jadi dokter pun menyarankan saya untuk dirawat ke rumah sakit. Nanti dokter menawarkan rujukannya katanya. Ya saya bilang nggak usah dok, saya minta obatnya saja. Nah setelah itu ya udah dokter buatkan resep, akhirnya tebus obat. Ya maaf waktu itu harganya lumayan lah. Jadi kalau ditotal dengan biaya dokter dan obat itu kurang lebih 400.000. Ya nggak jadi masalah lah, pikir saya kan, yang penting sembuh. Ya setelah terima obat, ya udah pulang gitu kan, pulang. Nah disinilah mulai kejadian gaibnya. Ketika posisi saya megang ini, meluk ke teman saya karena saya dibonceng, terus saya zikir saja, udah rasanya udah nggak karuan seperti apa. Saya cuma berusaha menyetabilkan diri supaya jangan sampai goyang, karena di jalan raya khawatir teman saya nanti oleng juga bawa setir motornya. Nah pas di jalan kurang lebih 150 meter lagi nyampe ke rumah, disitulah ada suara gaib, ada pesannya cuma dengan bahasa Sunda. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya begini, nah minum air kelapa muda hijau saja. Ya, pesannya itu saja, singkat. Jadi
saya disuruh minum air kelapa hijau. Nah, kebetulan emang dekat rumah itu ada pangkalan tukang es kelapa muda lah gitu, kelapa hijau. Akhirnya saya bilang ke teman, tolong nanti mampir di warung itu, warung es kelapa. Ini padahal azan maghrib sudah berkumandang, ya karena sekalian lewat lah. Nah, karena pas nyampe ke warung itu juga es kelapa, itu udah mau tutup tuh, warung udah mau tutup. Kebetulan si bapaknya itu mau keluar, pas mau kunci pintu ya saya nyampe. Akhirnya saya minta tolong pak, ada kelapa hijau nggak? Ada. Ya udah pak, saya minta tolong dikupasin satu, masalah harga nggak ada masalah, berapa saya bayar, saya bilang kan gitu, karena saya mau butuh air kelapanya. Katanya dikasih esnya, nggak usah, udah kupas aja. Akhirnya si bapak itu ngambil kelapa hijau, terus dikupasin, terus dicoak atasnya, bolongin. Ya udah saya terima, saya pegang, ya saya munajat, saya memohon kepada Allah, ya semoga air kelapa ini menjadi obat untuk penyakit saya. Udah saya minum, klek sampai habis, itu udah tetesan terakhir. Ya sudah, saya taruh, langsung saya bayar, saya pulang. Jarak dari warung es kelapa muda ke rumah ya kurang lebih 100 meter lah. Nah, begitu selesai bayar, pulang, nyampailah ke rumah, dan saya turun dari motor. Itu saya merasa sebuah keanehan. Jadi yang tadinya jagat ini seperti muter-muter itu normal lagi. Subhanallah, kata saya ini, alhamdulillah ini seger nih badan. Akhirnya udah, karena udah maghrib takut telat, langsung buru-buru wudhu, terus udah sholat maghrib. Ketika sholat pun fenomenanya yang biasanya dirasakan seperti naik perahu gitu, goyang-goyang, ini enggak gitu, stabil, normal. Terus akhirnya selesai sholat itu saya minta makan ke istri, ya untuk sarapan saja lah, karena kan perut belum diisi tuh, udah lama, udah 1 mingguan kan. Dan alhamdulillah tidak terasa mual, nggak terasa ingin nembak gitu kan. Akhirnya sampai saya beranikan diri, karena saya emang udah kecanduan kopi gitu kan, tolong mah bikinin itu kopi gitu kan, bikinin kopi. Alhamdulillah itu seger aja badan gitu, jadi seperti tidak habis sakit, jadi normal aja, normal itu. Subhanallah, kata saya, ini maha suci Allah yang telah menciptakan sakit dan sehat bagi makhluknya. Terus saya bersyukur terus kepada Allah, karena saya merasakan sebuah keajaiban. Itu bagi saya itu aneh gitu, anehnya seminggu saya merasakan badan tidak karuan, tapi kok bisa dengan perantara air kelapa itu bisa sembuh total. Jadi saya nggak merasakan puyeng kayak apa, kayak udah seperti sehat aja, normal. Akhirnya saya minum kopi, itu saya ngerokok juga enak, itu nggak ada masalah. Nah, dari situ saya berterima kasih kepada yang gaib yang telah memberikan petunjuk ke saya. Yang utamanya ya gitu, terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk gaibnya itu ya disampaikan ke saya. Dan kebetulan saat itu kan saya lagi melatih pencak silat, jadwalnya pas jam 8-nya itu memang jadwal saya melatih. Alhamdulillah saya ke lapangan ya badan seger, peribahasanya fight juga nggak jadi masalah, siap lah. Nah ya sudah, saya laksanakan tugas sampai selesai. Alhamdulillah, berarti ini badan sudah normal, nggak ada proses sehari, 2 hari, 3 hari baru fit gitu, enggak. Itu anehnya kok langsung totalitas. Begitu selesai minum, nyampe rumah badan seger aja, udah seperti biasa. Demikianlah kisah nyata pengalaman misteri yang
saya alami. Semoga saudara-saudara pun dimanapun berada yang barangkali sekarang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa kita untuk selalu zikrullah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Insya Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ibarat kita sakit, ya Allah akan berikan petunjuk obatnya. Entah dari mana sumbernya, pasti ada saja pertolongan dari Allah. Makanya ya kesimpulan dari video ini adalah kita harus selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.